Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Ya, alhamdulillah. Semoga rasa syukur ini menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak sekalian dirahmati Allah, sebentar lagi kita juga kedatangan tahun baru Masehi ya. Ya, biasanya orang sini gimana? Di rumah aja. Oh, enggak ada apa-apa, biasa saja di rumah. Alhamdulillah ya. Konon kabarnya dilarang pergi ke laut karena khawatir apa? Tsunami ya. Ya biar di rumah aja lah. Oh, di rumah aja ya. Masya Allah. Soalnya laut-laut utara ya, Mas itu Bonda atau mana itu sudah mulai meluap airnya. Ya, mulai tumpah. Ya, air yang tenang aja mulai tumpah, apalagi yang ombaknya dahsyat. Ombak yang paling besar itu laut selatan. Ya. Makanya Nyi Roro Kidul katanya dari sana ya. Oh, enggak ada itu sebenarnya. Itu penyerupaan jin bisa jadi ya. Penyerupaan jin. Ya. Jadi kembali lagi bahwasanya kita mendekati tahun baru ini diusahakan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menjaga sholat kita. Ya. Jadi menjaga sholat kita karena apa? Sholat itu nanti yang akan dihisab di hari kiamat. Pertama kali adalah sholat. Ya, ada suatu kisah. Ada seseorang yang baru menguburkan anaknya. Tapi karena kebutuhan suatu hal mau autopsi ya, mau dicek kenapa meninggalnya atau kejadian apa ya. Padahal baru 3 jam dikubur dan kemudian ketika digali ternyata anak yang muda tadi padahal usianya kurang lebih 20 atau 30 gitu ya. Wajahnya sudah berubah menjadi tua, kemudian juga keluar darah, kemudian juga rambutnya sudah memutih. Ya. Ketika ditanyakan kenapa kok bisa seperti itu, jadi kayak habis bekas dipukul, padahal baru dimakamkan 3 jam. Ya. Jadi ketika ditanya kenapa, karena dia anak ini sering meninggalkan sholat. Ya. Dia foya-foya, dia hura-hura, seakan-akan dirinya beranggapan umurnya masih panjang dan tobatnya nanti. Ternyata Allah cabut duluan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ada seorang anak muda juga yang meninggal dunia. Ya, keluarganya masih belum bisa mandikan atau tetangganya mungkin tidak mau mandikan atau bagaimana dan memanggil seorang kiai katakanlah seorang syekh untuk mandikan. Jadi kayak aneh, kenapa seorang syekh ini disuruh memandikan mayat anak muda ini? Ya. Akhirnya mau tidak mau si syekh ini datang dan mau mandikan anak muda ini tadi. Ternyata ketika proses untuk mandikan ya atau mau dimandikan, kulitnya berubah menjadi hitam legam, dan apa yang terjadi mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Bau itu seakan-akan belum pernah ketemu pada waktu itu atau sulit untuk ditemui bau yang kayak busuknya seperti itu. Jadi aneh, bau busuknya aneh. Kalau bau kotoran embik kan sampean tahu ya. Kotoran sapi kan sudah tahu. Ini busuknya lain daripada yang lain. Ya. Bau kentut kan bolak-balik ya tahu ya. Bisa berubah-ubah, Pak. Kalau kentut itu bisa berubah-ubah. Berubah-ubah ya. Ya kayak itulah. Ini lebih dari kentut, lebih dari bau kotorannya embik, lebih dari kotorannya sapi. Ya. Jadi baunya sangat tidak enak sekali sehingga yang terjadi saya tidak kuat di dalam ketika mandikan itu. Dia keluar dari tempat mandikan,
dan bilang keluarganya tidak kuat. Ya. Akhirnya Ada. Oh, berano aja. Udah udah dia orang ah? Udah. Oke, kenapa? Akhirnya apa namanya? Keluarganya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh anak muda ini. Ternyata anak muda ini sering meninggalkan sholat. Tidak pernah saudaranya melihat dia sholat. Jadi gamanya sering meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata anak muda ini suka sesama jenis. Ya, pada waktu itu sudah melakukan hubungan sama jenis, belum mandi dia, dan Allah cabut nyawanya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga baunya busuk tak karuan. Ya itu. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya amalan yang buruk baunya juga akan busuk. Di alam kubur pun juga akan busuk, dipukul oleh malaikat. Ya, karena meninggalkan sholat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Kemudian yang terakhir adalah ada seorang ibu-ibu yang dikuburkan di dalam liang lahat, ya. Begitu masuk baunya wangi. Ya, sampai anaknya yang memegang jenazahnya itu wanginya tidak hilang kurang lebih selama 3 hari, bayangkan. 3 hari wanginya tidak hilang. Kalau tadi kan busuk, ya. Ternyata apa yang dilakukan ibu ini ternyata gemar melakukan ibadah. Gemar sholat, gemar mengaji, dan dia tiap malam membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca surat Al-Mulk tiap malam. Ya. Kita mungkin punya amalan surat Yasin, ya. Kemudian surat apa lagi? Waqi. Ya. Tambahi surat Al-Mulk, pendek kok. Juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata baunya wangi. Artinya kalau baunya wangi sudah jelas itu dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tanda-tanda ketika mau dikuburkan sudah baunya wangi, kemudian ciri-ciri orang yang masuk surga itu juga mati syahid, ya. Ini keningnya berkeringat. Nah, itu tanda-tanda matinya bagus. Ya. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan kita sekalian bisa husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wa ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.